Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Eno Jumatul Aini dari Prodi Pendidikan Matematika dengan NPM A1CE024012. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang kompetensi pengawas sekolah, kepala sekolah, guru, dan tenaga administrasi sekolah. Yuk kita simak pembahasannya. Setiap tenaga pendidikan diharapkan memiliki kompetensi yang sesuai dengan standar nasional pendidikan yang telah diatur oleh pemerintah melalui Permendiknas, yaitu Peraturan Menteri Pendidikan Nasional. Pengawas sekolah, kepala sekolah, guru, dan tenaga administrasi perlu memenuhi standar ini untuk mencapai mutu pendidikan yang diinginkan. 1. Kompetensi pengawas sekolah. Permendiknas nomor 12 tahun 2007 mengatur tentang standar pengawas sekolah atau madrasah yang mencakup kompetensi kepribadian, sosial, supervisi pendidikan, supervisi manajerial, dan penelitian. 1. Kompetensi kepribadian. Pengawas sekolah harus memiliki kepribadian yang kuat, antara lain yaitu menjadi teladan bagi tenaga pendidik dan kependidikan, memiliki integritas, tanggung jawab, dan komitmen yang tinggi dalam menjalankan tugasnya, mampu mengendalikan diri dan menunjukkan sikap profesional dalam segala situasi. 2. Kompetensi sosial. Kompetensi sosial yang harus dimiliki oleh pengawas sekolah adalah kemampuan berinteraksi secara efektif dalam lingkungan pendidikan, antara lain yaitu kemampuan berkomunikasi. Pengawas sekolah harus mampu berkomunikasi dengan baik, tidak hanya dengan kepala sekolah dan guru, tetapi juga dengan siswa, orang tua, dan masyarakat. Komunikasi yang baik diperlukan untuk menyampaikan arahan, memberikan bimbingan, serta membangun hubungan yang positif dengan seluruh pihak. Membangun kerjasama. Pengawas sekolah diharapkan dapat bekerja sama secara harmonis dengan semua pihak yang terlibat dalam proses pendidikan. Mereka harus mampu menjadi penghubung antara sekolah dan instansi terkait serta menciptakan lingkungan kerja yang kondusif. Peran serta masyarakat. Pengawas sekolah harus mampu mendorong dan memfasilitasi peran serta masyarakat dalam mendukung program pendidikan. Mereka perlu melibatkan masyarakat dalam berbagai kegiatan sekolah, sehingga terbentuk sinergi untuk memajukan pendidikan. Membangun hubungan kerja yang profesional. Pengawas harus memiliki kemampuan untuk membangun hubungan kerja yang profesional, baik di dalam maupun di luar sekolah. Hubungan ini harus didasarkan pada sikap saling menghargai, menghormati, dan mendukung pencapaian tujuan pendidikan. Kompetensi sosial ini penting untuk memastikan pengawas sekolah bisa menjadi pemimpin yang mampu membangun dan menjaga hubungan baik di lingkungan pendidikan. Yang ketiga, kompetensi supervisi pendidikan. Pengawas sekolah harus mampu melakukan supervisi terhadap aspek akademik yang meliputi 1. Melakukan pembinaan dan evaluasi terhadap pelaksanaan proses pembelajaran dan kurikulum. Yang kedua, memberikan bimbingan kepada guru dalam metode mengajar, penggunaan media pembelajaran, dan pengembangan kurikulum. Yang ketiga, menilai efektivitas proses pembelajaran dan memberikan masukan untuk peningkatan kualitas pembelajaran.
Yang keempat, kompetensi supervisi manajerial. Pengawas sekolah harus memiliki kemampuan dalam melakukan supervisi di bidang manajerial yang mencakup membimbing kepala sekolah dalam pengelolaan sekolah secara keseluruhan, membantu kepala sekolah dalam merencanakan, mengorganisasikan, mengarahkan, dan mengevaluasi program sekolah, menyediakan rekomendasi peningkatan kinerja manajemen sekolah berdasarkan hasil supervisi. Yang kelima, kompetensi penelitian. Pengawas sekolah diharapkan memiliki kompetensi dalam melakukan penelitian dan pengembangan untuk melakukan penelitian, tindakan dalam rangka perbaikan mutu pendidikan, mengembangkan inovasi dan strategi baru untuk meningkatkan mutu pendidikan dan efektivitas manajemen sekolah, menyebarluaskan hasil penelitian yang relevan dan bermanfaat bagi peningkatan kualitas pendidikan. 2. Kompetensi kepala sekolah. Permendiknas Nomor 13 Tahun 2007 mengatur standar kepala sekolah atau madrasah yang mencakup kompetensi kepribadian, sosial, manajerial, supervisi, dan kewirausahaan. Yang pertama, kompetensi kepribadian. Kepala sekolah harus memiliki karakter yang kuat, integritas tinggi, dan menjadi teladan bagi warga sekolah. Mereka harus profesional, percaya diri, dan memiliki komitmen yang tinggi terhadap tugas. 2. Kompetensi sosial. Kepala sekolah harus memiliki keterampilan komunikasi yang baik untuk menjalin hubungan harmonis dengan guru, siswa, orang tua, dan masyarakat. Mereka perlu bekerja sama dengan berbagai pihak untuk mendukung kemajuan sekolah. Yang ketiga, kompetensi manajerial. Kepala sekolah harus mampu mengelola sumber daya sekolah secara efektif, termasuk dalam perencanaan, pengorganisasian, pengawasan, dan evaluasi program. Mereka harus mampu mengambil keputusan yang tepat dan mengatasi berbagai masalah di sekolah. 4. Kompetensi supervisi. Kepala sekolah harus mampu membina guru, melakukan supervisi akademik, dan mengevaluasi kualitas pembelajaran. Mereka harus memberikan arahan untuk meningkatkan kompetensi guru dan efektivitas pembelajaran. Yang kelima, kompetensi kewirausahaan. Kepala sekolah perlu mendorong inovasi dan kreativitas, mengambil inisiatif, serta memanfaatkan peluang untuk kemajuan sekolah. Kemampuan ini membantu sekolah beradaptasi dengan perubahan dan menghadapi risiko. Yang ketiga, kompetensi guru. Permendiknas Nomor 16 Tahun 2007 mengatur tentang standar kualifikasi akademik dan kompetensi guru yang meliputi kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional. Yang pertama, kompetensi pedagogik. Kemampuan guru dalam memahami karakteristik peserta didik, merancang dan melaksanakan pembelajaran yang efektif, serta melakukan evaluasi hasil belajar. Guru juga diharapkan mampu mengembangkan potensi peserta didik secara optimal. Yang kedua, kompetensi kepribadian. Guru harus memiliki kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa. Mereka juga harus menjadi teladan yang baik bagi peserta didik dan masyarakat, serta berakhlak mulia. Yang ketiga, kompetensi sosial, yaitu kemampuan guru untuk berkomunikasi dan berinteraksi secara efektif dengan peserta didik, sesama guru, tenaga kependidikan, orang tua, atau wali peserta didik, serta masyarakat sekitar. Yang keempat, kompetensi profesional.
Guru harus menguasai materi pembelajaran secara luas dan mendalam, termasuk penguasaan materi kurikulum, mata pelajaran yang diajarkan, serta substansi keilmuan yang mendukungnya. Yang keempat, kompetensi tenaga administrasi sekolah. Permendiknas nomor 24 tahun 2008 mengatur standar tenaga administrasi sekolah atau madrasah yang mencakup kompetensi kepribadian, sosial, manajerial, dan teknis. Yang pertama, kompetensi kepribadian. Tenaga administrasi sekolah diharapkan memiliki karakter yang kuat, mencerminkan integritas dan tanggung jawab yang tinggi. Mereka harus mampu menunjukkan sikap disiplin serta kematangan emosional, menjadi teladan yang patut dicontoh oleh siswa dan rekan kerja. Kemampuan untuk beradaptasi dengan berbagai situasi, serta menjaga etika kerja yang luhur menjadi bagian integral dari kompetensi ini. Yang kedua, kompetensi sosial. Dalam interaksi sehari-hari, tenaga administrasi harus mampu membangun komunikasi yang efektif dan harmonis dengan berbagai pihak, termasuk siswa, orang tua, dan masyarakat. Keterampilan untuk menjalin hubungan yang positif serta kemampuan untuk bekerja sama dalam tim sangatlah penting. Selain itu, mereka juga diharapkan memiliki kecakapan dalam mengelola konflik yang mungkin timbul, sehingga dapat menciptakan suasana yang kondusif di lingkungan sekolah. Yang ketiga, kompetensi manajerial. Tenaga administrasi perlu memiliki kemampuan manajerial yang baik, yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian kegiatan administratif di sekolah. Mereka diharapkan mampu mengelola sumber daya dengan bijaksana, baik itu sumber daya manusia maupun material, untuk mencapai visi dan misi sekolah secara efektif dan efisien. Yang keempat, kompetensi teknis. Keterampilan teknis adalah fondasi yang penting bagi tenaga administrasi. Mereka harus memiliki pengetahuan yang mendalam mengenai perangkat lunak administrasi serta prosedur dan kebijakan yang berlaku di lingkungan pendidikan. Kemampuan dalam pengolahan data, penyusunan laporan, dan penggunaan teknologi informasi menjadi aspek krusial yang mendukung kelancaran tugas administratif. Implementasi standar kompetensi. Implementasi standar kompetensi dalam lingkungan sekolah dapat dilakukan melalui beberapa tahapan, antara lain yaitu 1. Pelatihan dan pengembangan. Sekolah atau instansi terkait memberikan pelatihan dan program pengembangan sesuai dengan Permendiknas, sehingga tenaga pendidikan mampu mengembangkan kompetensinya. Yang kedua, supervisi dan evaluasi. Pengawas sekolah melakukan supervisi untuk menilai dan memberikan masukan terkait kinerja kepala sekolah, guru, dan tenaga administrasi sesuai standar yang diatur dalam Permendiknas. Yang ketiga, sertifikasi. Setiap tenaga pendidikan yang memenuhi standar kompetensi dapat memperoleh sertifikat sebagai bukti pemenuhan kompetensi sesuai dengan Permendiknas. Yang keempat, pengawasan berkala. Kementerian Pendidikan melakukan pengawasan secara berkala untuk memastikan setiap sekolah menerapkan standar kompetensi sesuai dengan aturan. Implementasi standar kompetensi ini membantu meningkatkan kualitas pendidikan melalui sistem yang terorganisir dan terarah sesuai dengan tujuan nasional pendidikan. Dalam dunia pendidikan, keberhasilan proses pembelajaran sangat dipengaruhi oleh kompetensi yang dimiliki oleh para pendidik dan tenaga kependidikan.
Menurut berbagai peraturan dan standar yang ditetapkan, setiap peran memiliki kompetensi spesifik yang harus dikuasai untuk mencapai tujuan pendidikan yang optimal. Kompetensi yang dimiliki oleh pengawas sekolah, kepala sekolah, guru, dan tenaga administrasi sekolah saling melengkapi dan berkontribusi terhadap keberhasilan pendidikan. Dengan penguasaan kompetensi yang baik, setiap individu di lingkungan pendidikan dapat bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama, yaitu menciptakan generasi yang berkualitas dan siap menghadapi tantangan masa depan. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi teman-teman. Dan jangan lupa mengerjakan evaluasi yang ada di kolom komentar untuk memperdalam pemahaman teman-teman mengenai kompetensi pengawas sekolah, kepala sekolah, guru, dan tenaga administrasi sekolah. Sampai jumpa di video lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.